Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok sastra Jepang akan membawakan presentasi tentang bisnis plan yang berjudul Go Internet. Dimulai dengan visi dan misi perusahaan Go Internet. Visi kami adalah mengutamakan kebutuhan dan kepuasan konsumen, menyediakan internet dengan perluasan jaringan yang stabil, dan yang ketiga terus berinovasi untuk terus mengembangkan usaha. Misi kami membantu warga dalam penggunaan jaringan internet, memberikan kepraktisan dalam jual beli internet, dan yang terakhir menciptakan lapangan pekerjaan bagi warga sekitar. Latar belakang dan tujuan startup. Startup adalah perusahaan rintisan yang didirikan untuk pengembangan produk atau layanan yang unik. Oleh karena itu, salah satu tujuan perusahaan kami adalah untuk membantu perkembangan internet di daerah pelosok. Pandangan untuk masa depan usaha kami. Yang pertama, terus berusaha memperluas target pemasaran, menjaga kecepatan internet, menjaga konsistensi agar internet tidak mudah mengalami gangguan. Yang terakhir, memperluas komunitas. Sasaran dan tujuan perusahaan Go Internet. Yang pertama, operasional. Go Internet bertujuan untuk memenuhi kebutuhan konsumen di pasar dan mempertahankan pasar. Untuk keuangan, Go Internet berencana untuk menawarkan kepada pihak investor. Dan yang terakhir ada lain-lain, yang berisi tentang strategi door prize atau menyediakan tempat komunitas yang ingin berkembang bersama Go Internet. Selanjutnya ada strategi bisnis yang kami miliki. Ada kekuatan, kebutuhan setiap orang, harga terjangkau, mengeluarkan modal hanya untuk sekali beli. Ada kelemahan yang terdiri dari terbatasnya jangkauan, tidak memilikinya label, dan tidak bisa melayani lebih dari 300 klien. Dan selanjutnya ada peluang. Peluang yang kami miliki adalah menaikkan bandwidth internet, menambah perjualan yang baru. Dan yang keempat ada ancaman yang terdiri dari persaingan dengan produk ISP, dan masyarakat tidak akan menggunakan jika mereka lebih banyak beraktivitas di luar. Ciri-ciri produk jasa dari Go Internet adalah yang pertama, produk dalam bentuk penyewaan kuota unlimited, penyewaan dalam bentuk kertas voucher, terdapatnya 2 jenis penyewaan, dan yang terakhir, kami menyediakan banyak volume pilihan internet. Jaminan yang perusahaan kami miliki diantaranya jaminan keamanan internet, dan yang kedua jaminan untuk pegawai. Bahan baku dalam proses produksi terdiri dari komputer, router, wireless outdoor, dan kabel UTP yang memiliki total diantaranya Rp18.400.000. Ketiga, Untuk biaya variabelnya kita dapat pengeluaran 700.000. Next. Ukuran dan tren pasar. Berapa besar potensi pasar yang kita butuhkan? Rata-rata remaja dan dewasa kisaran umur 15 hingga 55 tahun. Pemesanan penyusutan pasar semakin kami memiliki kuota yang unlimited dan mudah untuk dibeli, sehingga peluang untuk pembelian berulang itu akan sangat besar. Lanjut. Next. Periklanan promosi media yang digunakan. Kami menggunakan banner dan influencer untuk orang-orang sekitar. Lalu kita juga mengadakan event seperti game online, nonton, dan lain-lain. Biayanya kita keluarkan 475.000. Frekuensinya ya tiap hari selama jam kerja. Rencana publikasinya menggunakan media dan orang-orang yang berpengaruh di sekitar. Lanjut. Perbandingan harga rata-rata kompetitor yaitu di volume yang sama, kuota yang sama, 150 hingga 200.000, tapi kami menjual di bawah 100.000. Lanjut. Strateginya yaitu produsen dan konsumen, lalu teknik dan insentif penjualannya, yaitu kita memberikan bonus kepada pelanggan-pelanggan setia. Lanjut.
lokasinya demografi kami itu diuntungkan karena kami dekat dengan Tower Merah Putih. Cuacanya sedikit membaik, walaupun ada beberapa gangguan-gangguan, tapi itu tidak berpengaruh. Tingkat sewa kami tidak menggunakan sewa bangunan, tapi menggunakan sewa listrik dan ISP untuk internet. Kebutuhannya yaitu 3 orang, 1 orang pelayanan, 2 orang server tingkat upahnya per harinya itu 130.000 dan untuk total per bulannya itu 3.120.000. Lanjut. Masalah ergonomi yaitu pertama bergantung pada internet, pusat dan cuaca, belum memiliki genset dan PC server yang minim spesifikasi. Lanjut. Pesaing yang ada yaitu perusahaan yang sudah lama di bidang yang kami operasionalkan. Kekuatan mereka karena udah bertahun-tahun, komunitas dan penyebaran mereka sangat luas. Kelemahannya biasanya rata-rata harganya tetap di atas mahal gitu. Lanjut. Next, saluran pesaing. Startup yang seperti kami, dampaknya tentu pembagian konsumen dan penarikan konsumen itu akan kuat. Lanjut. Pinjaman atau investasi itu akan dijelaskan di slide selanjutnya. Lanjut, Syam. Baik, selanjutnya yaitu next. Di slide 20. Ini ada aspek finansial yang bisa dan ini adalah analisis titik impas, yaitu biaya tetap dibagi pendapatan per unit, biaya variabel per unit. Kisaran total 625.800 yang dibagi menjadi 626 unit. Next. Analisis rasio dengan membandingkannya dengan standar startup. Rasio ini menggambarkan kemampuan sebuah perusahaan dalam melunasi seluruh utang jangka pendeknya. Next. Dan ini selanjutnya itu rasio ini memperlihatkan kemampuan perusahaan dalam melunasi utangnya dengan baik dalam jangka pendek maupun panjang jika perusahaan di likuidasi. Next. Selanjutnya itu ada rasio aktivitas. Rasio ini akan melihat tingkat aktivitas pada beberapa aset di tingkat kegiatan tertentu. Next. Dan ini ada rasio probabilitas. Rasio probabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dan mencari keuntungan dari aktivitas bisnisnya. Sekian dari kelompok kami. Bila ada kata yang salah, mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.